Saudaraku, nafas bisa dihitung, umur ada batasnya, dan hari-hari pun akan berakhir. Aku sedang menunggu kematian, dan tak lama lagi nyawaku akan dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Laila? Laila doakan di bulan Ramadan ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rahmat, taufik, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana sahabat Laila? Puasanya lancar semua kan? Semoga bulan Ramadan kali ini kita diberikan kemudahan untuk selalu istiqomah ya menjalankan kewajiban dan kesunahannya. Nah, sahabat Laila, berkaitan dengan bulan Ramadan, ada salah satu kegiatan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa ya? Yaitu sahur. Makan sahur hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah muakkad. Artinya bukan rukun puasa yang wajib untuk dilakukan. Sahur adalah salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan saat ingin berpuasa di bulan Ramadan. Tidak hanya dalam puasa wajib nih sahabat Laila seperti Ramadan, tapi sahur juga bisa dilakukan pada puasa sunnah juga. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi mulia Muhammad SAW. Bersahurlah kamu sekalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, kali ini Laila akan menceritakan kisah yang masih dengan bertema Ramadan nih, sahabat Laila. Yang ada korelasinya dengan sahur tentunya. Yang tadi sedikit Laila bahas. Ternyata ada loh suatu kisah dari salah seorang ahli ibadah yang sahur di dunia dan buka puasa di surga. Ia merupakan sosok yang kedatangannya dinantikan oleh bidadari surga. Menarik banget kan kisahnya? Langsung aja ya, kita masuk ke dalam ceritanya. Kisah ahli ibadah sahur di dunia, buka puasa di surga diperankan, kalau kata bahasa perfilman mah ya, oleh Sa'id bin Al-Haris. Sa'id bin Al-Haris ini merupakan salah satu pejuang muslim dalam perang melawan kekaisaran Romawi pada tahun 38 Hijriah. Perang tersebut dikenal dengan Perang Yarmuk. Sahabat Laila tahu nggak Perang Yarmuk? Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Buldan Futuhuha wal Ahamuha karya Syah Al-Balazuri. Kisah Sa'id bin Al-Haris yang berbuka puasa di surga ini diceritakan oleh Hisham bin Yahya Al-Kinani dalam buku Qiyam Al-Lail wal Al-Munajat Inda Al-Syahar karya Salamah Muhammad Abu Al-Kamal. Kisah ini turut dinukil oleh Ahmad Zaki El-Syafa dalam buku Ia Hidup Setelah Mati 100 Tahun. Diceritakan, jadi Hisham bin Yahya ini dan rombongannya melakukan peperangan di negeri Romawi. Pemimpin mereka saat itu bernama Maslamah bin Abdul Malik. Mereka berteman dengan penduduk Basroh. Selama di sana, mereka saling bergiliran melayani pasukan berjaga, mencari bekal dan mempersiapkan makanan dalam satu tempat. Di antara rombongan mereka ada Sa'id bin Al-Haris. Selama di medan jihad, Sa'id bin Al-Haris berpuasa pada siang hari dan mengerjakan sholat pada malam harinya. Kemudian Hisham bin Yahya Al-Kinani mengaku setiap siang maupun malam melihat Sa'id bin Al-Haris sangat sabar dalam melakukan ibadah. Di luar waktu sholat atau ketika sedang dalam perjalanan, ia tidak pernah berhenti berzikir dan membaca Al-Quran. Hisham pun mengatakan kepada Sa'id agar menyayangi dirinya. Namun ternyata Sa'id menjawab, "Saudaraku, nafas bisa dihitung, umur ada batasnya, dan hari-hari pun akan berakhir. Aku sedang menunggu kematian, dan tak lama lagi nyawaku akan dicabut."
Kok bisa ya sahabat Laila, Said malah ngomong kayak gitu, padahal kan Hisham ini kan hanya meminta dia disayangi gitu kan. Nah, jawaban tersebut ternyata membuat Hisham menangis dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan pertolongan dan keteguhan kepada Said. Ia lalu meminta Said untuk istirahat di kemah dan ia yang berjaga. Saat tidur tersebut, Said berbicara dan tertawa dengan matanya yang merem. Ia mengatakan, "Aku tidak ingin kembali." Mungkin istilahnya ngigo-ngigo gitu ya sahabat Laila, dengan bilang aku tidak ingin kembali gitu. Kemudian ia mengulurkan tangan kanannya seolah-olah mengambil sesuatu. Kemudian ia menarik kembali tangannya dengan pelan sambil tertawa. Ia lalu berkata, "Malam ini saja." Habis itu ia terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menengok ke kanan, ke kiri, lalu diam hingga kesadarannya pulih. Dia kemudian bertahlil, bertakbir, dan langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Hisham kemudian memintanya menceritakan apa yang tengah dialaminya pada saat ia tertidur tadi. Si Hisham kepo juga nih sahabat Laila. Kemudian Said menceritakan ternyata di dalam mimpinya ia didatangi oleh 2 orang laki-laki dengan wajah rupawan. Mereka berkata, "Bangunlah agar kami bisa memperlihatkan nikmat yang Allah sediakan untukmu." Kemudian Said lalu menceritakan, dalam tidurnya ia melihat istana dan bidadari-bidadari yang menyambutnya. Ia berjalan-jalan dalam istana itu sampai ke sebuah kasur yang di atasnya terdapat satu bidadari yang seolah-olah ia adalah permata yang selama ini disimpan untuk Said. Bidadari itu berkata kepadanya, "Sudah cukup lama aku menantimu." Said bertanya, "Siapa kamu?" Bidadari itu pun menjawab, "Aku adalah istrimu yang abadi." Said kemudian mengulurkan tangan kepadanya, namun bidadari itu menampiknya dengan lembut sambil bidadari itu berkata, "Hari ini belum bisa, sebab engkau masih harus kembali ke dunia." Said lalu berkata kepadanya, "Aku tidak ingin kembali." Maksudnya di sini tuh Said bilang kalau dia tuh ingin tidak kembali ke dunia ya sahabat Laila. Kemudian bidadari itu pun menjawab, "Engkau harus kembali. Engkau masih harus tinggal di dunia selama 3 hari. Pada malam ketiga, engkau akan berbuka bersama kami, insya Allah." Ternyata dalam mimpinya itu, bidadari itu ngasih clue kalau Said itu harus ke dunia dan mungkin meninggalnya itu nanti setelah 3 hari dari mimpi itu ya sahabat Laila. Said kemudian berkata, "Malam ini saja." Namun bidadari itu menjawab, "Perkara ini telah ditetapkan." Kemudian ia bangkit dari tempat duduknya dan saat itulah Said terbangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Ia kemudian keluar kemah untuk mandi dan berwudu. Pada pagi harinya, ia menyerang musuh dengan sangat hebat dalam kondisi berpuasa. Ia mencari kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah tiba waktu sore, ia berbuka puasa. Hari berikutnya ia melakukan hal yang sama lagi hingga tibalah pada hari ketiga, hari di mana kata bidadari tersebut dalam mimpinya kalau dia akan bertemu dengan bidadari yang abadi tersebut di hari ketiga. Ketika matahari hampir terbenam, salah seorang prajurit Romawi melemparkan anak panah dan mengenai Said. Ia pun tersungkur. Hisham lalu berlari-lari mendekatinya seraya berkata, "Selamat berbahagia. Engkau akan berbuka di istana itu pada malam hari ini. Aduhai, andai saja aku bisa ikut bersamamu." Ternyata si Hisham ngiri ya kalau Said itu mati syahid di jalan Allah. Mendengar itu, Said pun tersenyum.
Kemudian ia berkata, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita. Said pun syahid dalam keadaan masih berpuasa. Masya Allah, tabarakallah banget ya sahabat Laila. Petang itu, ia berbuka bersama bidadari surga. Wallahu a'lam. Masya Allah banget ya sahabat Laila. Kalau orang yang mati syahid, apalagi di medan perang nih, sudah pasti itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditempatkan di surga dan pastinya ketemu dengan bidadari surga. Siapa ya yang nggak mau ketemu sama bidadari surga? Terutama buat kaum Adam nih. Dan kalau untuk perempuan, siapa sih yang nggak mau menjadi bidadari surga untuk suaminya? Oke sahabat Laila, sekian dulu videonya. Semoga apa yang Laila sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kisah-kisah Islam untuk sahabat Laila dimanapun berada. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya Laila mohon maaf. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke sahabat-sahabat kalian semua ya. Dan jangan lupa diklik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video di channel Cahaya Laila. Selamat menjalankan ibadah puasa sahabat Laila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.